Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang kedua dari mata kuliah data mining ini, kita akan membahas mengenai karakteristik data. Di mana himpunan dan objek data ini, yaitu himpunan data atau dataset, terdiri dari berbagai macam entitas atau objek data. Dan masing-masing objek data tersebut memiliki atribut. Seperti contohnya himpunan data di kampus, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, dan sebagainya. Ini merupakan himpunan data atau dataset. Kalau kita lihat di sini, kita dapat melihat berdasarkan data, yaitu data bunga, di mana di sini spal, length, dan width, petal, length, dan width ini yang kita sebut sebagai atribut atau field atau feature. Sedangkan tipenya di sini ada iris tosa, iris versicolor, dan iris virginica. Ini yang dimaksud dengan kelas atau label atau target. Dan masing-masing data ini dapat kita sebut sebagai objek atau record atau sampel atau tuple. Dan masing-masing data ini dapat dipisah-pisah kembali. Ini dapat kita sebut sebagai nominal, dan yang data di sini dapat kita sebut sebagai numeric. Contoh dari data yang telah disebutkan yaitu petal dan sepalnya. Dari data gambar ini artinya kita dapat mengetahui bunga ini jenis masuk ke dalam kelas iris setosa, versicolor, atau iris virginica. Oke, dari situ kita akan mengetahui mengenai jenis-jenis atribut data. Dari data ini akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu measurement dan counting, pengukuran dan penghitungan. Dari sini masing-masing akan terbagi lagi, yaitu sebagai berikut. Measurement ini biasanya membahas mengenai rasio dan interval, sedangkan counting ini membahas mengenai ordinal dan nominal. Rasio dan interval ini masuk ke dalam numerical, sedangkan ordinal dan nominal ini masuk dalam kategorikal. Kita harus mengetahui terlebih dahulu masing-masing perbedaan dari jenis data tersebut. Yang pertama yaitu rasio atau mutlak. Ini dapat diperoleh dari pengukuran. Jarak dua titik pada skala sudah diketahui mempunyai titik nol yang absolut. Seperti contohnya umur, berat atau tinggi badan, jumlah uang, dan sebagainya. Sedangkan interval atau jarak ini diperoleh dari pengukuran. Jarak dua titik pada skala sudah diketahui tidak mempunyai titik nol yang absolut. Seperti contohnya suhu, kemudian umur antara 20 hingga 30 tahun. Sedangkan ordinal atau peringkat ini diperoleh dari kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Dan yang terakhir, tidak dapat diukur perbedaan antara dua nilainya. Contohnya, tingkat kepuasan pelanggan, pendidikan terakhir, ukuran baju. Ini yang dimaksud dengan ordinal. Berurutan, tapi tidak dapat diukur perbedaan di antara dua nilainya. Seperti contohnya, ukuran baju
ada ukuran S, L, M, XL, masing-masing berurutan tapi tidak dapat diukur perbedaannya. Dan yang terakhir yaitu nominal atau label, diperoleh dari kategorisasi atau klasifikasi, memiliki beberapa objek yang berbeda, tidak dapat dicari nilai rata-rata atau medianya, tapi dapat ditentukan mode atau modusnya. Seperti contohnya, agama, warna kulit, fakultas, jurusan atau prodi, dan sebagainya. Kalau kita lihat data di sini, kita dapat mengetahui bahwa pada jenis kelamin ini dia bernilai biner. Artinya dia hanya memiliki dua nilai saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan tempat lahir dan agama ini condong memiliki sifat nominal. Ordinal ini kelompok UKT, unit kelompok bisnisnya, unit kelompok tenaga, yaitu bisnis, eksekutif, dan ekonomi. Numerical ini lebih condong pada tanggal lahir dan IPK. Data-data ini yang dimaksud dengan datanya serta jenis-jenis datanya. Kalau kita membicarakan tentang tendensi sentral data, di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mean, median, mode, dan mid-range. Mean yaitu merupakan nilai rata-rata. Rumusnya seperti berikut. X ke I, nilai pada data ke I. N, banyaknya data. Artinya di sini dari seluruh data nantinya akan dijumlahkan untuk dicari nilai rata-ratanya. Sedangkan median ini merupakan nilai tengah dengan ketentuan bahwa data harus tersusun dalam format yang terurut. Data dengan jumlah ganjil rumusnya seperti berikut. Sedangkan data dengan jumlah genap rumusnya adalah seperti berikut. Sedangkan mode atau modus, data yang paling sering atau paling banyak muncul atau frekuensi yang paling tinggi. Modus bisa lebih dari satu data, seperti contohnya bimodal dan multimodal. Semua data frekuensinya harus sama, yaitu tidak punya modus. Sedangkan yang terakhir mid-range, ini merupakan rata-rata nilai maksimum dan minimum. Rumusnya seperti berikut. Oke, kalau kita ambil contohnya, apabila terdapat data seperti berikut ini, lalu bagaimana cara mendapatkan nilai mean, median, mode, dan mid-range-nya? Mean, nilai 1 didapatkan dari 6 tambah 0 tambah 2 tambah 3 tambah 6 per 5. Nilainya adalah 3. Artinya nilai rata-rata di sini yaitu adalah 3. Dan seterusnya. Sedangkan median, nah ini akan kita urutkan terlebih dahulu. Di sini 6, 0, 2, 3, 6. Apabila kita urutkan maka 0, 2, 3, 6, 6. Median adalah nilai tengah, maka yang kita ambil adalah angka 3 ini. Ini merupakan nilai tengah. Sedangkan mode, nilai 1, yaitu 6 dan 6. Karena di sini frekuensi nilai yang sering muncul, yaitu 6 dan 6. Pada nilai 2, yang sering muncul adalah angka 5 dan 5. Maka yang nilai ketiga pastinya 8 dan 8.
Sedangkan mid-range nilai 1 yaitu rumusnya nilai max ditambah nilai min per 2. Maka di sini nilai maksimumnya adalah 6, nilai minimum adalah 0, dibagi 2 yaitu 3. Pada nilai kedua, nilai terbesarnya yaitu 8, nilai terkecil yaitu 5, dibagi 2 hasilnya adalah 6,5. Kemudian kita masuk dalam sebaran data, di mana di sini sebaran data terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu range, quantile, quartile, percentile, interquartile range, variance, dan standard deviation. Range ini selisih antara nilai minimum dan maksimum. Ini bermaksud dengan range. Quantile ini pembagian distribusi data ke interval tertentu. Syaratnya yaitu data harus terurut. Untuk quantile, data dibagi ke dalam K bagian atau kelompok. Maka pada tiap segmennya yaitu merupakan 10% dari total areanya. Ini untuk contoh penggambarannya. Sedangkan quartile ini merupakan perempat data. For quantile yaitu Q1, Q2, dan Q3. Contohnya adalah seperti berikut. 1, 2, 3, dan 4. Ini yang dimaksud dengan quartile. Sedangkan percentile ini merupakan 100 quantile, yaitu penggambarannya seperti berikut. Percentile curve. Yang berikutnya yaitu interquartile range atau IQR. Ini merupakan nilai yang didapat dari selisih antara quartile 1 dan 3. Digunakan untuk menentukan outlier. Perumusannya seperti berikut. Q3 dikurangi Q1. Variance yaitu merupakan variasi dengan perumusan seperti berikut. Dan yang terakhir yaitu standard deviation. Ini merupakan simpangan baku kecenderungan sebaran datanya di seputar nilai rata-ratanya. Ini merupakan akar kuadrat dari variance. Untuk contoh soalnya, apabila terdapat data seperti berikut, maka range nilai 1 yaitu 6 dikurangi 0 yaitu 6. Range nilai 2 8 dikurangi 5 yaitu 3. Di sini artinya nilai max dikurangi nilai min. Sedangkan quartile nilai 1 yaitu Q1 2, Q2 3, dan Q3 6. Ini didapat dari pengurutan yang pertama yaitu 0, 2, 3, 6, 6. Maka kita ambil yang Q1 yaitu 2, Q2-nya yaitu 3, dan Q3-nya yaitu 6. Ini sama juga dengan pada nilai 2, apabila kita urutkan yaitu 5, 5, 6, 7, 8, maka yang diambil adalah 5, 6, dan 7. Sedangkan IQR nilai 1 yaitu didapatkan dari Q3 dikurangi Q1, yaitu 6 dikurangi 2 yaitu 4. IQR nilai 2, 7 dikurangi 5 yaitu 2.
Dan yang terakhir 8 dikurangi 2 yaitu 6.